Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Sekarang Mari akan kembali untuk bacain update energi love life-nya kamu. Namun ini untuk khusus tertanggal 1 hingga 10 Agustus 2022. Namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarotnya, Mari ingatkan kembali di sini ya, bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan di sini bacaannya tuh akan vice versa, tarikan energinya itu ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Apa yang terjadi dalam kisah asmaranya kamu? Akan ada di sini percakapan, akan ada di sini komunikasi, atau bahkan di sini ada seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya kamu, gitu ya. Tapi pernah menghilang, hubungan di sini pisah, hubungan on off. Namun nanti kamu akan dapat kabar dari dia, atau ini vice versa ya, atau ini bisa kebolak-balik energinya, gitu. Misalnya tadinya kamu tuh yang pergi meninggalkan seseorang kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti di Agustus ini kamu berubah pikiran gitu. Kamu yang tadinya mau ninggalin dia, nah akhirnya kamu yang kayak ya udah deh, aku coba lagi gitu kan. Nah, jadi ada mencoba untuk menyambungkan kembali keraguan-raguan yang tadinya ada di hati gitu ya, dicoba untuk dikasih change lagi, dikasih kesempatan lagi, atau mencoba untuk menghadirkan kesempatan kembali. Nah itu minimal ini kalau tidak pertemuan ada komunikasi gitu ya, komunikasi yang sempat terjeda, kemudian komunikasi ini tersambung di rentang waktu tanggal 1 hingga tanggal 10 bulan Agustus 2022 ini gitu ya. Oke, baik, kemudian ya. Oke, jadi nampaknya ada memang seseorang tuh yang sayang banget sama kamu. Ada seseorang tuh yang cinta sama kamu ya, selama ini sayang dan cinta sama kamu. Nah kayak gitu. Cuman dalam hubungan kalian ini mungkin lebih banyak dia tangkep. Energinya itu energi yang bisa aja ngebebanin dia. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau cinta di sini kamu nggak usah ragu bagaimana sesungguhnya perasaan orang ini sama kamu gitu. Hanya saja kalaulah dia berbicara tentang cinta gitu ya, ini kadang-kadang dia menganggap hubungan kalian ini itu hubungan yang kayaknya terlalu serius sekali kayak gitu ya. Dia menganggap bahwa jangan-jangan hanya ada aku sendiri di sini yang cinta, tetapi kamunya enggak. Nah, di situ dia akhirnya tuh kayak yang capek banget ngadepin kamu gitu ya, makan hati, lelah hati gitu ya. Nah, jadi selama ini dia nampaknya agak panik, agak resah, lebih cemas gitu. Jadi karena dia melihat kamu tuh kayaknya ogah-ogahan ke dia gitu ya. Karena dia melihat bahwa kamu selama ini tuh sepertinya tidak memprioritaskan dia. Kamu mengabaikan dia, lebih cenderungan gitu ya. Kamu mengacuhkan dia gitu. Atau kamu tuh mungkin marah-marah yang gak jelas gitu ya. Emosi-emosi gak jelas. Dan dia melihat bahwa kamu tuh banyak kepasifannya dalam hubungan kalian ini. Nah, jadi akhirnya dia kondisi sekarang mungkin sudah sadar gitu ya, bahwa kalau dia cinta dan dia hanya sibuk aja melihat sisi dari apa yang harus dia lakukan di sini, apa yang mesti dia kerjakan, bagaimana tingkah pola laku dia di sini, akhirnya dia bisa aja bikin hubungan kalian ini sebagai sesuatu tuh yang mendera dia, sebagai sesuatu tuh yang ngeberatin hidupnya dia yang mungkin aja udah berat di situ gitu ya.
Jadi dia bilang ini kok kayaknya cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Nah itu jatuhnya. Tapi ini bisa vice versa ya. Ini lagi-lagi ya harus mari sampaikan, ini bisa bolak-balik. Dalam kehidupan nyata bisa aja yang mari bacakan sebagai energi dari seseorang ini, ternyata itu adalah energi dari kamu. Nah kita. Nah jadi akhirnya terjadi perubahan pola permainan. Nah di situ. Dia seseorang ini terjadi pola perubahan permainan di sana. Sekarang dia kondisinya hanya akan melihat kamu ini apa adanya sajalah lagi. Dia melihat hubungan kalian ini apa adanya sajalah lagi, tanpa dia itu harus memberikan sentuhan-sentuhan lagi dalam hubungan kalian. Gitu ya. Yang tadinya misalnya gini, yang tadinya dia hajar itu semua ya. Dia yang duluan telepon, dia yang duluan ngajak kamu ketemuan, dia yang lebih bersabar sama kamu, dia yang lebih mencoba untuk memahami dan mengerti tentang kamu biar hubungan kalian ini bisa tetap melaju, biar hubungan kalian ini bisa tuh tetap jalan. Nah makin kesini ya, seperti Mari katakan bahwa oke deh, aku terima aja lah kamu gitu ya, bahwa kamu punya keterbatasan untuk melakukan ini, melakukan itu, gitu. Jadi kalau aku di sini berusaha gila-gilaan, aku capek sendiri, gitu ya. Dan mungkin saja dengan energi capeknya aku, energi lelahnya aku, itu bisa justru bikin aku dan kamu itu semakin menjauh, gitu ya. Karena ada ngedumel di dalam diri kita. Jadi daripada berpisah dari kamu, berpisah dengan kamu, lebih bagus tetap bisa bersama dengan dirimu dan dibiarkan aja lah hubungan ini sebagaimana adanya. Nah di situ dia ya, sebagaimana adanya gitu. Nah ini ya, laki-laki cinta bertepuk sebelah tangan di sini. Jadi yang dia mau di sini adalah posisi dirinya dia masih tetap ada dalam kehidupannya kamu. Hanya itu aja. Tidak kurang dan tidak lebih, gitu. Nah, jadi ini bisa ada dua orang yang pasif aja jatuhnya di sini ya. Yang pasif tetapi komunikasi demi komunikasi itu bisa kayak yang mengalir, bisa yang kayak jalan terus, dan terutama itu datang dari energi seseorang ini. Jadi dia tetap akan men-trigger kamu, dia tetap akan coba untuk selalu berbincang dengan kamu, biar kamu itu nyadar bahwa dia itu tetap ada di sisinya kamu, walaupun apa yang nanti yang akan dia lakukan dalam hubungan kalian ini tidak lagi seperti apa yang dia lakukan selama ini. Nah kayak gitu ya. Jadi butuhnya dia atas dirinya kamu yang dia nampak tidak sebesar kebutuhannya kamu akan dirinya dia. Itu yang mendorong dia untuk merubah arus permainan dalam relationship kalian ini. Nah di situ ya. Dan dia tuh nanti mungkin ini kondisinya mencoba untuk meyakinkan diri dia sendiri, apa sih yang terbaik untuk masa depannya dia, gitu. Apakah memang bersama dengan kamu, ataukah tetap seperti ini aja bertahan namun tidak mendapatkan kehangatan dari kamu. Nah di situ ya. Jadi dia di sini kondisinya itu, mari lihat kondisi yang survive, kondisi yang bertahan. Nah gitu. Untuk meningkatkan level hubungan mungkin itu sebuah perkara yang sulit karena nampaknya hanya dia aja sendiri, namun dirimu di situ ndak interest ya, tidak punya energi yang sama dengan dirinya gitu. Nah makanya jadi permainan hubungan kalian ini dia yang bertahan, dia yang mencoba untuk membuka lagi kemungkinan gitu ya, yang tadinya ingin pergi tapi di sini membuka kembali kemungkinan akankah ada perubahan nanti di masa depan, walaupun kali ini dia tidak melakukan apa-apa lagi. Nah kita ya.
Nah, kemudian energinya kamu sendiri seperti yang Mari sampaikan tadi di awal, bahwa mungkin kamu itu tidak ngeh ya seberapa besar sih upaya orang ini, seberapa besar sih sebenarnya cinta orang ini, apa-apa saja yang telah dia lakukan dalam hubungan kalian. Mungkin di situ kamu tuh tidak paham gitu ya, kamu tuh nggak ngeh di sana, karena boleh jadi memang kamu menganggap bahwa orang ini apa ya, tidak mampu untuk memberikan apa yang kamu mau. Nah, itu aja sih. Jangan-jangan memang kamu di sini ndak ada cinta. Jangan-jangan dari awal kamu tuh hanya sekedar main-main aja sama dia. Nah, gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara kalian ada rasa tidak percaya diri ya. Mungkin kamu menganggap bahwa seseorang ini lebih daripada kamu secara sosial ya, status sosial, secara ekonomi barangkali juga di situ. Atau mungkin beberapa di antara kalian kamu tuh ternyata sudah punya pasangan. Gitu. Jadi kamu tuh tidak bisa leluasa dalam memperlakukan seseorang ini. Gitu ya. Kalau kamu ternyata udah punya pasangan, tetapi apabila dari awal di sini kamu menjadikan dia hanya sebagai bunga-bunga hidupnya kamu, ya tentu saja ya hadirnya kamu dalam hidupnya dia itu akhirnya merepotkan dia. Jadi kamu ini ceritanya berhasil membuat seseorang tuh jatuh cinta sama kamu. Kamu berhasil bikin seseorang itu nampaknya mulai mengharapkan kebahagiaan yang hadir ketika bisa bersama dengan kamu. Nah, kita. Dan untuk beberapa, terutama apabila kamu di sini ceritanya itu jomblo, saya rasa tidak ada salahnya apabila kamu mempertimbangkan seseorang ini. Ini orangnya tulus soalnya, gitu ya. Dan dia ini sudah lewat uji coba. Dia ini kiranya ya, saya rasa sudah tersertifikasi lah gitu ya. Sebagai seseorang yang potensial untuk dijadikan sebagai partnernya kamu, sebagai pasangannya kamu. Nah, kayak kita. Karena orang ini mari lihat, dia tidak main-main ya. Kartu dia di situ Temperance, sementara kartu kamu di sini King of Wands, mana posisinya kebalik pula kayak kita. Ya. Jadi bisa ini menunjukkan sebenarnya tentang keraguan-raguannya kamu atau luput dan lalainya kamu melihat, menyadari bahwa ada seseorang yang membawa bingkisan cinta, bingkisan kasih sayang, persembahan yang terbaik untuk dirimu. Gitu. Kamu mencari-cari cinta di tempat yang lain, gitu ya. Jika kamu ternyata single, tetapi kamu sedang ingin bebas sebebas-bebasnya, gitu kan? Nah, ini loh, udah ada seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu. Nah, itu ya. Ini kecenderungan datang energi dari Aries di sana. Energi dari Sagittarius di sana, ya. Orang-orang Sagittarius di sini, marilah. Sagittarius dan Aries lah, gitu. Ya, udah terucap Aries berarti jangan-jangan ini intuisinya Mari, gitu. Nah, di sana. Ini ada seseorang yang memang tulus sama kamu, tetapi kamu lagi-lagi luput di situ menyaksikan hadir orang ini dalam hidupnya kamu. Tapi ya memang cinta tuh tidak bisa dipaksakan juga kayak gitu ya. Cinta itu ya tumbuh dengan alaminya, dengan sendirinya kayak gitu ya. Jadi ya apabila ternyata bahwa hubungan ini tersendat-sendat, hubungan ini terbengkalai, itu karena kamu kehilangan rasa percaya diri, atau kamu tidak tahu sesungguhnya apa yang kamu cari dalam sebuah relationship. Coba rem ajalah dirinya kamu, ya. Lakoni dulu sebentar dengan seseorang ini. Kepercayaan dirinya, rendahnya rasa percaya dirinya kamu itu sebenarnya bisa diterima oleh dia. Jadi dia tuh tidak hanya melihat dengan apa sih yang
dirimu itu gitu ya, yang kamu bawa awal mula ketika bertemu dengan dia, ketika bersama dengan dia gitu. Dia terima kamu gitu. Tapi yang penting ya dalam relationship itu tentu ada dua orang yang saling berpegangan tangan, saling kuat menguatkan gitu kan, saling nyaman menyamankan. Baru kekurangannya kamu yang kamu anggap itu mungkin sebagai batu ganjalan dalam hubungan kalian, itu akan terlampaui kok gitu. Jadi kamu jangan yang kayak ngelihat bahwa kamu harus punya ini, punya itu, mesti seperti ini gitu ya, membawakan ini dan itu kepada dia, enggak juga. Tapi kamu hadir dan jadilah sebagai seseorang yang benar-benar ingin terlibat dalam hubungan. Udah, itu beres. Gitu ya. Dan jangan-jangan ketika dengan dia, apa kekurangan-kekurangan dirinya kamu itu bisa terupgrade. Kadang-kadang gitu ya. Ketika ada seseorang dengan tulus mendampingi kita, yang kita anggap kekurangan, itu bisa kita selesaikan. Ada seseorang yang mensupport, ada seseorang yang memberikan dukungan kepada kita, yang membesarkan hatinya kita gitu ya, yang menguatkan dirinya kita. Nah kadang-kadang butuh kita yang seperti itu. Jadi lampaui di situ rasa percaya, rasa rendah percaya dirinya kamu gitu ya. Dan ini beberapa memang akhirnya menunjukkan sisi arogan kayak gitu. Sisi yang terlalu keras karena alasan biar jangan kelihatan ya kurang-kurangnya diri ini tuh di sebelah mana. Kamu baik aja lah sama dia. Kamu bagus aja lah sama dia gitu ya. Dia akan lebih baik lah daripada apa yang telah kamu lakukan ke dia. Cuman kalau kayak gini, dia membangun dan kamu menghancurkan. Lagi-lagi dia bangun, kamu hancurkan lagi. Dia bangun, kamu hancurkan lagi. Lah itu kan capek, lelah kayak gitu. Tapi kalau dia membangun dan kamu mendampingi dia dalam upaya dia membangun ini, loh, ya udah jadi istana. Udah jadi sebuah kastil yang indah. Udah jadi sebuah hubungan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah kayak gitu kan? Atau minimal kamu diam dan menikmati aja lah gitu. Minimalnya seperti itu ya. Tidak mau mendampingi dia dalam upaya membangun relationship kalian. Diam aja, nikmati aja gitu. Ucapkan terima kasih aja gitu. Karena apa yang dia lakukan di sini sesungguhnya itu bukan hanya untuk dirinya aja, tetapi untuk dirimu gitu loh ya. Mungkin ketika dia nanya kabar kamu kayak ngerasa gerah kayak gitu ya. Tapi kan di situ ada kayak kebaikan gitu ya. Ada rasa care yang ingin dia pertunjukkan kepada kamu, bahwa berartinya kamu dalam hidupnya dia, kan kayak gitu. Nah, tetapi di sini kamu yang hanya melihat dari sisi aku nggak nyaman gitu. Kamu nggak ngelihat sisi sebaliknya dari apa yang coba dia lakukan ke kamu. Nah, makin kesini, mari lihat nanti kamu tuh akan semakin kayak yang tega banget ya nyakitin ini orang gitu. Ada limit ya. Kamu nih kayaknya ngelihat diri kamu tuh ada limitnya, atau mungkin kamu menganggap bahwa dalam sebuah relationship itu harus banyak pengorbanan yang kamu lakukan, dan kamu menganggap bahwa orang ini tidak layak, barangkali kayak gitu ya. Orang ini tidak layak mendapatkan sisi terbaik dari kamu. Gitu. Nggak tahu mari karena apalah di situ, cuman jangan-jangan penilaian kamu terhadap dia itu keliru. Penilaian kamu terhadap dia itu salah, jangan-jangan di situ ya. Nah, karena ada dua kartu, semua energinya kamu ini kok mari lihat agak energi dari perspektif yang sangat sempit gitu. Ini sorry ya, maaf ya. Lagi-lagi ini bisa vice versa, jangan ngamuk-ngamuk di kolom komentar. Nah gitu ya. Jadi sayang kalau ini orang tuh dibuang tuh sayang gitu. Apalagi ini dia sekarang sedang mencoba untuk yang tadinya ingin benar-benar melepaskan kamu, tapi kali ini ingin mencoba kembali dengan kamu. Jadi sayang, ini ada kesempatan kedua gitu loh.
dimanfaatkan di sini. Karena orang ini dia tidak punya niatan yang buruk dengan kamu gitu ya. Tidak punya niatan yang jelek banget sama kamu di situ. Gitu. Dan kalau mari lihat ya, pertemuan kalian ini itu dalam upayanya dia menumbuhkan atau menebarkan karma baik. Jadi harapan dia melalui kamu, dia sedang berkarma baik. Gitu ya. Tapi di sini kamu tuh tidak berkenan menjadi ladang karmanya dia. Nah, di situ. Ini nampaknya kamu terlepas sih dari intuisinya kamu. Memilih mana yang terbaik untuk dirimu dan bahkan memanfaatkan, mengabaikan gitu ya, dan merusak energi seseorang tuh yang sesungguhnya paling cocok untuk kamu. Nih, lepas dari intuisi. Gitu ya. Kamu nggak merugi lah kalau dengan dia, kalau kamu tuh energinya nice, energinya positif aja sama orang ini, kamu tuh nggak bakalan merugi. Gitu. Dan bahkan mungkin jangan-jangan kamu yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari koneksi relationship kalian ini. Ya, kalau ini kita pakai hitung-hitungan pasar gitu ya, kamu yang lebih banyak mendapatkan. Nah, ini energinya kamu. Menerima. Harusnya kamu yang lebih banyak menerima jika kamu mengizinkan seseorang ini tetap ada di circle hidupnya kamu, sebagai kekasihnya kamu, sebagai seseorang yang mendampingi kamu. Nah, gitu. Tapi kamu di sini udah kayak yang kuat banget gitu ya. Kamu udah yang kayak udah kayak keras banget gitu ya. Tidak lagi ingin memperdulikan seseorang ini. Gitu loh. Beberapa di antara kalian membiarkan ada energi kemarahan ya. Tetap ada, bercokol dan ngejelek-jelekin ininya kalian sendiri gitu. Yang bikin karma, lapisan-lapisan karma baru. Jadi kamu membiarkan kisah masa lalu nampaknya. Kamu membiarkan kisah masa lalu ini ngerusak hidup kamu sekarang. Rusak hidup kamu sekarang itu nanti akan berdampak kepada kerusakan hidupnya kamu tuh di masa depan. Ada kemarahan kalau mari tangkap. Pernah merasa kecewa gitu ya. Tapi kamu, beberapa orang kan kalau itu kecewa itu jatuhnya sedih-sedih aja gitu ya. Tetapi kamu di sini kalau kamu kecewa itu dia berubah energinya menjadi energi yang destruktif. Energi kemarahan yang destruktif. Gitu. Jadi kamu bisa tanpa sadar merusak sesuatu ya, atau kado terbaik dari semesta. Kamu tidak menghargai kado terbaik dari semesta. Nah di situ ya. Jadi hati-hati gitu. Sadar-sadari diri. Spiritual itu bukan mengajar menjadi seseorang yang pandai begini dan begitu, enggak, tapi mengajar untuk sadar. Gitu ya. Jadi semua orang yang nonton tentang tarot-tarot ini itu sebenarnya udah berjalan ke spiritual gitu loh. Sekarang tergantung mau cepat atau mau lambat aja. Pada ujungnya semua manusia ini akan berspiritual kayak gitu ya. Nah, di sana spiritual itu sadar diri, itu dia spiritual tujuannya kayak gitu. Ya. Nah, jadi jangan sempat misalnya kamu nanti akan semakin menyesali kehidupannya kamu di masa depan. Ketika nanti suatu saat kamu mengerti bagaimana sih sebenarnya orang ini ke kamu gitu. Nah, di sana. Ini jangan-jangan menjadi kesempatan terakhir. Nah, di situ ya. Karena udah keluar di sini Ace of Pentacles, posisinya kebalik. Hanya sekedar mencoba aja gitu.
memberikan kesempatan peluang kedua, atau ini juga bisa menjadi peluang terakhir untuk jangan-jangan kamu akan tergugah hati, kamu akan memiliki energi yang sama dengan apa yang coba untuk dia tunjukkan kepada dirimu, apa yang dia miliki untuk dirimu gitu ya. Namun kalau dilihat dengan energi apa adanya dari kartu tarot ini, kamu masih coba untuk menolak dia gitu ya. Butuhnya kamu nampaknya tuh healing ya, kamu memaafkan dirinya kamu memaafkan apa yang telah terjadi. Kalaupun seseorang ini pernah menyakiti kamu, seseorang ini akan datang untuk minta maaf, minimal kayak gitu ya. Tadi mari katakan ada komunikasi yang terjalin dari seseorang yang pernah pergi, ini dia akan hadir dan meminta maaf kepada kamu gitu ya. Sebenarnya dia di situ berharap akan peluang kedua terhadap dirimu gitu, tapi dia tentu saja tidak akan memaksakan dirinya, sama seperti yang Mari sampaikan tadi di awal-awal gitu ya. Bisa terkoneksi dan terhubung saja dengan kamu, itu rasa-rasanya sudah menjadi sebuah berkah untuk dirinya gitu ya. Jadi ditunggu aja jika kamu belakangan hari ini teringat dengan seseorang yang pernah nyakitin hatinya kamu ya, diterima aja lah ya permohonan maafnya dia. Soalnya itu juga nanti akan melempengkan hidupnya kamu. Memberikan orang maaf itu bukan hanya memberikan kepada si dia ya, si peminta maaf, tetapi juga itu berguna banget untuk kamu, karena itu adalah jalan pintu utama biar kamu itu bisa terbang bebas, lepas, ringan dalam hidupnya kamu, yang di situ akan membuka pintu-pintu kebahagiaan baru untuk dirimu. Nah, di situ ya, orang yang mendendam itu jarang itu hidupnya tuh bahagia. Orang yang mendendam itu ya, kalau dia bawa rasa marah itu ke level rendah, itu akan merusak diri. Tapi kalau marah kemudian itu dibawa ke atas, itu bisa akan merubah suasana, merubah hidup, itu akan jauh lebih baik. Tengok itu ya, beberapa marah dia akan kemiskinannya, marah dia akan kepedihan hidupnya. Bukan destruktif dia bawa energi itu, tapi energi yang membangun di sana, terjadi perubahan radikal, perubahan besar dalam hidup. Nah kayak gitu ya, boleh marah, tapi energi kemarahan ini dengan cerdasnya, dengan bijaksananya kita arahkan dia kemana. Nah kayak gitu, bukan mengarahkan masuk ke dalam dan itu menghancurkan diri sendiri gitu ya. Nah jadi kesimpulan dari pembacaan Mari ini, ada seseorang yang kamu tuh empet banget lihat dia, ada seseorang yang kamu tuh nggak suka nengokin dia gitu, kamu tidak cinta sama dia dari awal. Bisa memang kamu itu hanya main-main sama seseorang yang serius sama kamu, atau ada seseorang ya, ini kisah keduanya, ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan sama kamu, namun kali ini dia datang dan dia di situ energinya ingin minta maaf sama kamu, ingin membebaskan dirinya kamu dari kemarahan atas dirinya gitu ya. Tetapi kalau dilihat apa adanya dari kartu ini, kamu tidak menerima itu gitu ya. Beberapa masih terlarut-larut dalam lingkaran-lingkaran kehidupan yang kayak gitu aja, terjebak dalam situasi yang ini akan merugikan diri sendiri. Nah kayak kita beberapa dengan membawa energi rendah percaya diri, menolak pemberian semesta yang indah yang dipersembahkan untuk hidup ini gitu ya. Oke baik, mudah-mudahan itu mampu dipahami. Oke, ini pembacaan Mari tujukan kepada dirimu ya. Ini inisial dirimu ataupun inisial dirinya. Ini ada zodiak dirimu atau zodiak dari dirinya ya. Oke baik, kita mulai. Ada J, Jackson gitu ya. Kemudian ada R, Ria. Kemudian di sini ada inisial U, Udin gitu ya. Kemudian di sini ada inisial Z. Kemudian di sini ada inisial S, sedap gitu kan. Ada inisial B, baik.
ada inisial O, orang. Kemudian ada inisial L, lupa. Ada inisial X, hadir di sini D, 2. Hadir inisial A, alam. Kemudian ada inisial P, putih. Ada inisial C, cantik. Ada inisial M, meja. Kemudian ini ada V, ya. Kemudian di situ ada inisial Y, yang, gitu. Ada inisial H, hari. Kemudian di sini ada inisial N, nama. Inisial Q, ini G, gigi, gitu. Ada inisial I, ikan. Kemudian ada inisial W, wanita. Dan terakhir ini ada inisial F, Fanta, gitu ya. Kemudian hadir di sini zodiak Sagittarius. Kemudian di situ ada energi dari Capricorn. Lagi-lagi Capricorn. Ada di sini Cancer. Hadir di sini Gemini. Ada Virgo di sini. Gemini lagi. Aquarius di sini. Hadir energi dari Libra. Hadir energi dari Scorpio. Ini ada energi dari Taurus. Cancer di sini. Kemudian Taurus lagi. Ada Virgo. Ini energi tadi ya, mari katakan Sagittarius, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.